Halo, miring kameranya. Sebentar, oke. Ya, hari ini aku mau curhat aja tentang satu aksi non-violence gitu ya, aksi damai yang dilakukan oleh teman-teman Freedom Flotilla. Aku tahu mungkin ketika aku ngomong topik ini, bisa aja video ini bakal di apa namanya uh, tidak dimasukkan dalam arus utama algoritma, bisa kena shadow ban, bisa kena report dan lain-lain. But I don't care karena menurutku ini adalah aksi damai yang semua orang perlu tahu signifikansinya gitu. Nah, mungkin sebagai background dulu teman-teman, Freedom Flotilla itu adalah sebuah aliansi yang mengatasnamakan kemanusiaan ya, aliansi kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan ke Gaza untuk menolong warga Palestina gitu ya di Gaza yang sedang mengalami genosida. Nah, Freedom Flotilla ini sebenarnya udah ada dari dulu gitu ya. Tapi memang selama ini seringkali Freedom Flotilla ini ketika mereka mengirimkan bantuan biasanya lewat kapal itu bahkan diserang gitu, dibom sampai volunteernya atau relawan yang ada di kapal itu meninggal. Tapi seringkali berita mengenai Freedom Flotilla ini nggak banyak diberitakan oleh media mainstream, media besar. Itu kenapa aku merasa hari ini aku pengen bahas ini, walaupun aku tahu mungkin gak banyak yang nonton atau mungkin ini bakal di report atau bakal di bakal di shadow ban gitu ya. Gak apa-apa, setidaknya ini bagian dari usahaku gitu ya untuk menyuarakan tentang berita-berita yang juga berbicara mengenai aksi damai, aksi perdamaian. Nah, apa yang menjadi menarik? Jadi teman-teman, hari ini aku ngerekamnya video ini hari Rabu, tanggal 4 Juni gitu ya. Terus pada hari Senin yang lalu, tanggal 2 Juni itu ada kapal baru dari Freedom Flotilla Alliance ini. Nama kapalnya itu Madleen, Madleen, buat yang pengen cari di Google gitu ya. Nah, kapal Madleen ini mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, susu formula, makanan esensial untuk para warga Palestina di Gaza. Mereka mengirimkannya dari pelabuhan Catania, kalau nggak salah ya, sorry kalau misalnya penyebutannya salah, di Itali, jadi paling selatannya Itali. Nah, kalau teman-teman lihat di peta, itu kalau dari Itali selatan itu ke Gaza itu kayak garis lurus gitu ya. Dan itu kalau nggak salah nih, perjalanannya akan membutuhkan waktu sekitar 7 hari, kurang lebih 7 hari. Berangkat dari tanggal 2 Juni, kemungkinan akan sampai sekitar tanggal 9 Juni gitu ya. Terus tadi tadi aku sempat baca juga, sekarang per tanggal 4 Juni ini kapal Madleen itu sudah memasuki perairan di Yunani atau Greece gitu. Kenapa ini menjadi berita yang harus kita viralkan gitu teman-teman? Kenapa ini kita perlu menjadi berita yang mendapat perhatian kita? Aku tahu aku nggak pengen play whose crisis is the biggest di sini. Aku nggak pengen bilang ini adalah krisis terbesar, karena aku tahu ada juga krisis-krisis yang lain gitu ya, yang banyak juga warga-warga lainnya selain warga Palestina yang juga saat ini mengalami banyak penderitaan. Tapi kalau misalnya aku boleh share gitu ya tentang yang warga Palestina di Gaza ini, satu, ada beberapa yang membuat perjalanan kapal Madleen ke Gaza ini menjadi signifikan. Yang pertama adalah perbedaannya sekarang ada kalau boleh dibilang public figure yang ada di dalam kapal tersebut gitu ya. Dan public figure ini salah satunya itu adalah aktivis
iklim, anak muda gitu ya. Kalau nggak salah sekarang umurnya baru 22 tahun. Dia namanya Greta Thunberg. Nah, Greta ini warga Swedia yang dari dulu gitu ya sebenarnya tuh udah sangat concern dalam isu iklim. Jadi dulu aku lupa tahun berapa dia mulai protes aksi damai Friday for Climate. Jadi dia setiap hari Jumat itu dia bolos sekolah dan bawa poster gitu ya ke gedung parlemen menuntut pemerintah untuk memikirkan kebijakan iklim yang lebih serius gitu. Dan itu dia lakukan secara konsisten selama bertahun-tahun sampai akhirnya menjadi gerakan global gitu. Jadi banyak akhirnya gerakan-gerakan Friday for Climate di berbagai negara. Nah, dulu nama Greta ini sangat terkenal gitu ya, banyak banget diangkat oleh media-media besar seperti BBC, CNN gitu ya, memberitakan bagaimana aksi heroik dia melakukan protes menuntut pemerintah untuk kebijakan iklim yang lebih bagus gitu. Cuman tahun 2023 yang lalu ketika mulai ada serangan invasi Israel di Gaza gitu ya, untuk waktu itu alasannya mereka adalah menangkap teroris, lalu untuk menyelamatkan hostage atau sandera. Walaupun sampai sekarang juga kita masih lihat lebih banyak aktivitasnya dia itu tidak menyelamatkan sandera, tapi justru malah membunuh warga sipil, terutama anak-anak dan ibu-ibu hamil. Berarti orang-orang yang tidak berdaya yang banyak dibunuh. Itu kan juga tanda kutip menunjukkan bahwa upaya dia sangat tidak efisien dan lebih cenderung mendekati genosida gitu dibandingkan menyelamatkan sandera. Anyway, balik lagi. Sorry ya, sambil emosi kayaknya. Oke. Nah, jadi dari dulu Greta itu terkenal, sering diberitakan oleh media, tapi terus setelah dia mulai bersuara gitu ya, mengkritik pemerintah Israel, mengkritik pemerintah negara lain yang kok malah mendukung gitu upaya-upaya Israel melakukan genosida di Palestina, media-media besar akhirnya tidak pernah menayangkan lagi atau sangat jarang menayangkan lagi Greta di panggung, di layar kaca mereka gitu ya, di pemberitaan mereka. Tapi tentu masih banyak juga media-media lain di Indonesia. Kalau aku lihat ada beberapa media yang kemarin udah mulai memberitakan tentang Freedom Potila ini. Salah satunya yang aku ikutin tuh Narasi TV, itu yang masih konsisten bahkan merayakan gitu ya, bukan merayakan sih, ikut mengawal gitu perjalanannya Greta Thunberg sebagai salah satu relawan di kapal di kapal Medlin ini gitu. Nah, itu satu. Kenapa dia signifikan? Karena sebenarnya buat orang-orang yang selama ini mengikuti atau menjadi punya perhatian, punya concern di bidang climate change, aku sepakat dengan apa yang menjadi argumennya Greta. Kita nggak bisa ngomongin bagaimana menyelamatkan climate crisis tanpa gitu ya membela kebebasan warga Palestina. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang dilakukan sekarang itu justru sangat mengeksploitasi alam juga gitu ya. Dengan melakukan pengeboman, itu kan juga merusak alam yang ada gitu ya. Itu sama aja buat dia. Jadi menurutku ini menunjukkan kayak ada alignment, ada kesatuan gitu antara apa visi yang dibawa oleh si Greta ini. Nah, lalu kalau boleh dibilang Greta ini juga termasuk yang paling vokal gitu ya untuk isu Palestina ini, walaupun dia mengalami banyak resistensi gitu ya, pernah ditangkap juga ketika melakukan aksi dan lain-lain, tapi dia tetap konsisten. Selain itu juga ada Liam Cunningham. Liam Cunningham ini salah satu pemain film di serial Game of Thrones yang dulu sangat terkenal. Kok masih miring sih? Terkenal gitu di dunia. Nah, dan juga ada banyak tokoh-tokoh publik lain dari negara Prancis, juga negara Jerman yang ikut terlibat dalam mengawal kapal Medlin ini.
Terus yang menarik yang kedua, selain orang-orangnya adalah tokoh publik, mereka secara terbuka mendeklar bahwa mereka tidak membawa senjata satupun. Ini nggak ada senjata yang ada di kapalnya, yang ada ya hanya bantuan itu gitu ya. Nah, dan yang ketiga menurutku signifikansinya juga, beberapa minggu yang lalu ada berita tentang pembagian bantuan untuk warga Palestina di Gaza dari dari distributor semacam LSM gitu yang didanai oleh Amerika Serikat. Tapi akhirnya pembagian bantuan itu jadi chaos karena ada banyak hal. Salah satunya sistemnya gitu ya, itu seolah-olah warga Palestinanya dianggap seperti dianggap seperti tahanan penjara. Jadi ada kerangkeng ya, pagar-pagar pembatas gitu yang membatasi mereka. Terus pembagiannya juga kayak ya kurang manusiawi gitu ya. Bahkan kemarin ada laporan gitu ya dari LSM di UK yang membedah apa sih isi bantuan yang diberikan, dan ternyata bantuannya tuh sangat minim. Jadi untuk 1 minggu tuh cuma dapat tepung, terus teh, tapi teh yang ini ya, kotak teh gitu, minyak goreng dan lain-lain, tapi nggak ada dikasih kayak gas untuk masaknya gitu ya. Nggak ada makanan yang bisa langsung dimakan gitu. Ini mereka harus masak, sementara kondisi tempat tinggal mereka udah sangat mungkin ya, kalau boleh dibilang sangat susah gitu untuk mengolah makanan, kecuali di tempat-tempat yang bisa mengolah makanan kayak toko roti dan lain-lain gitu. Dan sumber energinya juga nggak ada. Nah, jadi di satu sisi ada model pembagian bantuan yang tanda kutip gitu ya, tidak dignifying, tidak menghormati gitu ya harkat warga Palestina itu sebagai manusia biasa juga. Justru yang ada malah ya, satu, bantuannya tadi ya sifatnya minim, jumlahnya mungkin nggak banyak, yang akhirnya ada chaos gitu ya. Dan akhirnya salah satu solusi dari chaos itu malah warga yang minta bantuan ini ditembakin gitu. Banyak yang meninggal juga di situ. Nah, di tengah ada model pembagian bantuan yang tidak manusiawi seperti ini, Freedom Flotilla atau kapal Madlin ini ingin mengupayakan cara memberikan bantuan yang lebih manusiawi. Jadi yang dikasih misalnya susu formula, karena ada banyak bayi-bayi baru lahir di situ yang bahkan kehilangan ibunya. Gimana gitu dapat susu formula, dan kita tahu kalau bayi itu di bawah 4 bulan nggak boleh kasih makanan dulu atau empasi, kasihan lambungnya gitu kan. Itu dapat dari mana air susunya? Jadi itu menjadi susu formula itu menjadi salah satu bantuan yang paling esensial sebenarnya. Terus di satu sisi yang lain ya kelengkapan esensial lain ya, kayak kelengkapan higienitasnya gitu ya, popok kah, atau untuk misalnya perempuan itu kelengkapan higienis perempuan, misalnya obat-obatan, misalnya ada banyak korban-korban yang tertimpa reruntuhan bangunan atau bahkan tertembak yang bahkan nggak ada obat biusnya, jadi mereka tetap dijahit tapi sambil merasakan sakitnya, dan itu dialami oleh anak-anak kecil. Kebayang nggak sih? Jadi itu obat-obat bantuan-bantuan esensial itu yang dikirimkan di kapal Madlin. Nah, kenapa menurutku ini signifikan? Karena we have to think, atau menurutku kita perlu melihat atau perlu membuat perhatian yang besar terhadap perjalanan kapal ini. Karena semakin besar perhatian dunia kepada kapal Madlin ini, maka semakin besar juga pressure gitu ya kepada pemerintah Israel untuk tidak menyerang kapalnya gitu. Jadi ini menimbulkan yang namanya dilema action ketika kita melakukan aksi damai dan berusaha menekan pelaku opresornya gitu ya untuk tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan tidak bisa menyerang gitu. Kenapa apa bentuk dilema actionnya gini?
Nah, ini yang harus kita dorong sekarang. Jadi tim Freedom Flotilla ini juga ada yang bekerja di kapal dan juga bekerja di darat. Yang di darat itu bekerja, salah satunya adalah untuk campaign mendorong lebih banyak perhatian tidak hanya dari warga sipil tapi juga pemerintah untuk melindungi kapal Medlin ini, jangan sampai diserang, menekan pemerintah Israel ataupun yang lain untuk tidak menyerang kapal Freedom Flotilla ini, kapal Medlin ini. Nah, dan aku melihat, coba deh bayangin seandainya mereka berhasil tanggal 9 nanti berhasil di Gaza, itu akan tanda kutip menstimulasi bantuan-bantuan kapal-kapal yang lain untuk berangkat gitu. Kayak kemarin misalnya Liam Cunningham bilang first of many, ayo kita dorong yuk gitu supaya kapal Medlin ini berhasil nyampe, dan kalau berhasil nyampe kapal lain bakal ngikutin dan mengirimkan bantuan-bantuan ke warga Gaza gitu. Karena kita tahu selama ini, aku sendiri merasa sangat kesel juga, misalnya kita concern, kita mengirimkan sumbangan gitu ya, kita mengirimkan bantuan ke Gaza, tapi kita tahu banyak sumbangan-sumbangan itu yang diblok oleh pemerintah Israel gitu, diblok oleh tentara Israel, nggak boleh masuk, nggak boleh dikasih, bahkan ditembakin. Kan kesel ya gitu upaya kita selama ini untuk memberikan bantuan kemanusiaan, bahkan kita not even menyerang gitu ya, not even membalas apa yang dilakukan, kita hanya ingin misalnya menolong gitu warga Gaza yang sedang kelaparan, yang sedang mengalami penindasan, kita menolong dengan memberikan bantuan, itu bahkan diblok gitu, nggak bisa lewat gitu. Kesel nggak sih gitu. Jadi kayak ya itu, kalau seandainya kapal Medlin ini bisa, itu akan menurutku tuh kayak bisa menstimulasi gitu kapal-kapal yang lain untuk bisa mengirimkan bantuannya. Jadi dan ini kenapa menurutku semakin genting kita perlu menyuarakan keselamatan kapal Medlin dan orang-orang di dalamnya untuk bisa mengirimkan bantuan. Kenapa? Karena di sosial media juga udah banyak banget upaya-upaya framing jelek gitu ya, framing negatif untuk membuat seolah-olah kapal Medlin ini nggak penting, kapal Medlin ini mendukung teroris, kapal Medlin ini udah nanti bakal siap mati dan lain-lain. Ada, coba deh diliatin di Twitter. Kalau misalnya ada orang yang posting gitu ya, atau bahkan di postingannya Freedom Flotilla itu banyak banget akun-akun centang biru itu yang kayak mengancam si Gretanya, misalnya aduh semoga si Greta bisa berenang ya karena kapalnya mungkin bakal dibom. Kan kayak hello gitu. Aku mau ngomong kata kasar tapi ini kayak aku menahan diri, jadi ya itu astagfirullahaladzim. Jadi menurutku kayak kita harus, ya jangan kita harus, gimana caranya supaya ya perhatian yang lain juga mendorong gitu, membela, mengawal kapal Medlin ini. Karena aku tahu juga di satu sisi di Twitter atau di sosial media itu banyak banget akun-akun yang ya akun-akun buzzer gitu ya, yang udah disetting, udah punya skrip, sebenarnya udah tinggal copy paste aja gitu, dan kayak nggak worth it juga sih kalau mau berantem sama mereka gitu. Kalau aku sih menurutku pilihannya adalah udah nggak usah engage gitu ya, tapi kayak sebaring juga berita baik gitu ya, berita-berita positif tentang kapal Medlin ini. Nah terakhir, sorry aku udah kepanjangan kayak ngomongnya. Tapi terakhir, ini juga ada aksi lain yang sedang digerakkan. Jadi aku senang banget karena ada banyak aksi ya selain kapal Medlin ini. Nanti tanggal 15 Juni itu ada aksi global yang namanya March to Gaza. Teman-teman bisa lihat di websitenya March to Gaza. Jadi ini juga upaya yang dilakukan. Nanti orang-orang bakal ngumpul di Kairo. Dan ini buat siapapun gitu ya, masuk aja ke websitenya. Buat yang punya kemampuan fisik, kemampuan finansial, terus kemampuan tanggung jawab. Misalnya kalau kayak aku lebih punya tanggung jawab mengurus warga di rumah jadi nggak bisa, tapi buat yang tidak punya tanggungan seperti itu dan ingin ikutan juga silahkan baca dulu, pelajari dulu gitu ya March to Gaza. Mengundang siapapun, umurnya berapapun, agamanya apapun, untuk bergabung di Kairo.
Nah, nanti mereka akan melakukan aksi tanggal 15 itu jalan kaki ke Rafah, perbatasan Mesir dan Palestina gitu ya. Nah, di situ mereka akan camping dan mendesak pemerintah Israel gitu ya, tentara Israel untuk membuka gerbangnya dan menerima bantuan kemanusiaan. Ini lagi-lagi juga aksi damai ya teman-teman. Tidak ada upaya misalnya untuk melakukan penyerangan atau melakukan pembunuhan gitu ya. Tapi ini upaya damai, aksi damai untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke warga Palestina di Gaza. Nah, kalau mau mungkin nanti kita bisa kawal juga gitu ya, March to Gaza, atau bahkan mungkin dari sekarang juga bisa. Ya Allah, semoga ada apa ya, ya menurutku manusia kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Allah yang menentukan dalam hal ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam upaya-upaya kita menyelamatkan atau memberi bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza gitu teman-teman. Makasih ya udah dengerin.